Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hotnida dari Teknik Industri C dengan NIM 20190120091. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat ulir dengan tap. Yang pertama, bor benda kerja yang akan dibuat ulir dalam dengan ukuran lubang yang sesuai dengan tebal atau sesuai dengan perhitungan. Yang kedua, ada countersink bagian atas lubang dengan diameter sedikit lebih besar daripada diameter nominal ulir. Pembuatan countersink dimaksudkan untuk lebih memudahkan ketika awal pengetapan. Yang ketiga, ada benda kerja dipegang atau dijepit dengan kokoh, misalnya dengan memakai ragum atau catok dengan lubang berada dalam posisi yang tegak. Yang keempat, ada pasang dan jepit tap nomor 1 atau taper tap dengan pemegang tap. Yang kelima, masukkan ujung tap ke dalam lubang pada benda kerja. Posisi tap harus tegak lurus terhadap benda kerja atau segaris dengan lubang. Yang keenam, pemutar pemegang tap dengan menerapkan tekanan yang seimbang antara tangan kanan dan tangan kiri pada lengan pemegang tap. Pemutaran tap dilakukan 2 atau 3 kali dengan arah putaran searah jarum jam untuk pembuatan ulir kanan atau berlawanan arah. Putaran jarum jam untuk pembuatan ulir kiri dan gunakan minyak pemotong yang sesuai. Untuk benda kerja yang terbuat dari besi, cor atau kuningan tidak perlu memakai minyak pemotong. Nah, tentang jenis lubangnya, saat menggunakan tap, Anda harus memperhatikan nama bentuk lubang. Lubang yang tidak menembus material disebut lubang buta dan lubang yang menembus material disebut lubang tembus. Dalam kasus lubang buta harus berhati-hati ketika menggunakan tap yang memungkinkan serpihan muncul karena tidak ada tempat bagi serpihan untuk terbuang dengan sendirinya sehingga dapat mengakibatkan tap itu sendiri rusak. Sebaliknya, dalam kasus lubang tembus lebih efisien karena serpihan akan terbuang secara otomatis keluar. Inilah yang menyebabkan mengapa arah setiap tap memiliki arah yang berbeda-beda untuk mengeluarkan serpihan. Tap memiliki 4 bagian, yaitu gigitan, alur, ulir, dan jung. Tapi dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan bentuk alur yang dihasilkan, yaitu tap tangan, tap spiral, point tap, forming tap, dan tap pipa. Tap tangan atau alur lurus saat menggunakan umumnya dimulai secara berurutan dari tap awal, tetapi dalam beberapa kondisi bisa juga hanya menggunakan salah satunya. Spiral tap memiliki karakteristik bahwa serpihan dibuang ke arah yang berlawanan dengan arah tap, membuatnya mudah untuk menggigit lubang panduan. Cocok untuk pembuatan alur lubang buta dan juga dapat digunakan pada material baja, struktural, plastik, dan lain-lain. Nah, point tap atau alur titik terkadang disebut juga tap pistol. Cocok untuk pembuatan ulir lubang tembus dan digunakan pada material yang menghasilkan serpihan berbentuk gulungan. Roll tap. Proses pemanaskan ulir menggunakan plasita sehingga tidak menghasilkan serpihan. Kekuatan ulir tinggi karena prosesan. Ideal untuk pembuatan lubang buta pada material yang lunak dan mudah menyebar seperti gulungan aluminium. Tap pipa memiliki 2 jenis ulir, yaitu ulir paralel dan ulir tirus. Ulir paralel digunakan ketika pembuatan ulir paralel dengan kopling mekanis, sedangkan ulir tirus digunakan terutama untuk pembuatan ulir tirus yang membutuhkan pengencangan,
seperti pipa air dan gas. Terima kasih. Sampai di sini. Salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan rekan saya M. Askia Rigiandi. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Muklis Adi Saputra, NIM 2018-012-034. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses tapping. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di dalam lubang, dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor, misalnya thread atau ulir sekrup yang diproduksi di dalam mur. Untuk membuat ulir dalam bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama teknik manual menggunakan tap. Untuk membuat ulir dalam menggunakan tap pada umumnya digunakan untuk membuat ulir yang terbatas dan pendek. Tap biasanya digunakan untuk membuat ulir tembus dan tidak tembus atau ulir buntu. Bisa juga digunakan untuk memperbaiki ulir yang rusak. Tap mempunyai bentuk ulir luar dan memiliki lekukan memanjang yang disebut galur. Suatu tap mempunyai 3 atau lebih galur. Galur sendiri berfungsi sebagai jalan pembuangan sisa potongan pada proses pengetapan. Perlu diketahui bahwa tap mempunyai ukuran ulir yang berbeda-beda. Biasanya tertulis pada body tap. Satu set tap terdiri dari 3 jenis, yaitu tap nomor 1 yaitu tap Tyrus atau taper tap, digunakan untuk pengerjaan awal dalam pengetapan. Dan yang nomor 2 adalah tap setengah Tyrus atau plug tap, digunakan setelah selesai pengerjaan menggunakan tap nomor 1. Dan yang ketiga adalah tap silindris. Tap ini digunakan untuk mengerjakan finishing atau untuk penyempurnaan bentuk ulirnya. Pada waktu akan membuat ulir dalam, maka pada benda kerja yang akan dibuat ulir dalam tersebut harus dibuat lubang terlebih dahulu dengan cara dibor. Besarnya diameter lubang yang akan dibuat ulir dalam dapat ditentukan dengan rumus. Sebagai contoh, akan dibuat ulir metrik yaitu M12 kali 0,8, di mana itu artinya ulir tersebut memiliki diameter luar atau diameter nominal sebesar 12 mm dan kisar atau pitch sebesar 0,8 mm. Oleh karena itu, besarnya diameter lubang yang harus dibor adalah 12 mm min 0,8 sama dengan 11,2 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya M. Askia Rigiandi dengan NIM 2019-012081. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari saudari Hotnidah. 7. Lepaskan pemegang tab tanpa mengganggu posisi tab. Kemudian posisi tab apakah segaris dengan lubang atau tegak lurus terhadap benda kerja dengan menggunakan siku atau penggaris siku. 8. Apakah kedudukan tab miring? Maka dapat diperbaiki dengan cara melepaskan tab dari lubang. Lalu mulai kembali pengetapan dengan memberikan sedikit tekanan pada satu lengan pemegang tab yang berlawanan sambil mutar pemegang tab. 9. Setelah tab mencengkam material benda kerja dan kedudukan tab mantap di dalam lubang, janganlah memutar terus-menerus tab dalam arah yang sama, karena hal ini dapat membuat tab menjadi terjepit, bahkan tab bisa menjadi patah. Untuk itu, setelah memutar tab setengah putaran, maka putaran tab seperempat putaran dalam arah yang sebaliknya. Hal ini dimaksud agar tatal atau beram terpotong dari benda kerja, serta tab tidak menjadi tersumbat dan ulir dibuat dengan baik. Apabila membuat ulir yang dalam, maka tab harus diputar dalam arah sebaliknya, sehingga tab keluar dari lubang untuk membersihkan tatal. 10. Setelah pengetapan lubang dengan menggunakan tab nomor 1 atau tab per tab selesai dikerjakan, maka pengetapan dilanjutkan dengan menggunakan tab nomor 2, plug tab, dan kemudian dengan tab nomor 3 atau bottoming tab. 11.
Periksalah ulir dalam yang telah dibuat dengan menggunakan baut yang ukurannya sesuai dengan ukuran ulir yang tetap. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.